Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa pisah. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Al-Quran bukan kitab mainan. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Jika suatu ketika di majelis ini ada majelis tafsir Al-Quran, itu tidak dari otaknya yang mengeluarkan. Semuanya kita ambil dari ulama. Harus disandarkan kepada ulama. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Sementara kalau diikutin dataran berpikir nggak ada jihad-jihad lah, damai-damai aja dan lain sebagainya. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Abi sekarang nggak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang mau menafsiri Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Setiap ulama bisa ada salahnya. Tetapi kalau kesalahan yang fatal, itu yang kita tidak mau. Karena itu ulama-ulama memberi rambu-rambu. Jangan ini, jangan itu, jangan begini. Karena kalau tidak kamu salah. Kalau tidak jeli, Anda salah. Nah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak. Itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya dibawa Al-Quran, dibawa ke orang ini. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh. Hawa nafsu. Itu salah Pak, keblinger bukan salto, keblinger muter. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silahkan. Letter lah. Silahkan. Dari nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu, gitu loh. Orang-orang itu suka membawa Quran, qala Rasulullah, ya kebetulan yang denger kebetulan nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar tafsir, ya iya saja, masya Allah, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tak taunya banyak pengkhianatannya. Naudzubillah, itu wal yatabawa maq'adahu minan nar. Ya betul, menyiapkan diri masuk neraka. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Karena kau yang bikin nggak santai. Ya sudah, kalau santai lu jangan ngomong, diam. Juga dengan Habib Bahar, saya kenal semuanya itu. Ini hukum positif. Dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir! Sudah saatnya umat akan melakukan jihad. Takbir! Abi sekarang nggak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Dan goblok, kurang ajar, sampai dianting-antingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini di sosial media saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya.
Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu. 2017 kami mau diskusi, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Sehingga ada orang berkata jihad itu adalah berperang untuk mengorbankan nyawa. Sebenarnya itu adalah bagian dari jihad, hanya saja juga harus digarisbawahi bahwa jihad itu harus disesuaikan apa yang Anda lakukan dengan target yang Anda harapkan. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir! Al-haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang yang hak, maka batil itu hilang. Ini sunatullah. Tapi yang hak tak kunjung datang, karena itu batil yang berkuasa. Yang hak takut, batil berani. Yang mengatakan bahwa Indonesia damai atau perang, aman atau membara, kini di tangan mereka. Siapa itu? KPU, Bawaslu, Polri. Bila mereka jujur, adil, netral, maka damailah Indonesiaku. Oh ya, satu lagi, serangan fajarmu bila terjadi akan kami sambut dengan bambu runcing. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang. Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi, pakai kudeta, denda. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara. Dia bukan bandar narkoba. Dia bukan pemimpin partai. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan musuh negara. Dia jelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara, tidak pernah menjadi musuh TNI. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Yang hak sembunyi, batil yang muncul. Yang hak mundur, batil yang maju. Yang hak hilang, batil yang tampil. Yang hak bungkem, batil yang bersuara, saudaraku. Begini Pak Haikal, kalau ada istilah perang tadi Pak Haikal itu menggunakan sekali, dua kali, kami dapat memahaminya bahwa itu adalah sebuah perumpamaan. Sejak tahun 2017, tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat? Toh Pak Jokowi juga nggak anti-anti banget gitu loh. Siapa yang menghambat ini? Itu sebabnya saudara saya Quraisy Shihab tidak mau disebut Habib, karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib. Jihad yang paling tinggi tingkatannya itu adalah jihad mengatakan pemimpin salah kalau dia salah. Dan itu kita pegang sebagai seorang dai. Jihad itu menggunakan daya demi kebaikan. Kalau menggunakan daya tapi dalam keburukan tidak dinamai jihad. Daya manusia itu ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Menggunakan daya-daya itu untuk kebaikan itu berjihad. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Maka kita minta kepada Bapak Polri, mudah-mudahan sampai terdengar, kalau Bapak Polri tidak bisa membawa Bapak Saudara Jokowi ke pengadilan, apa-apa silakan, tapi implikasinya bebaskan Habib Rizik Syihab. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal.
Maka untuk memahami ayat tadi, walaupun cuma satu orang tampil berani, maka akan Allah taruh ketakutan di hati orang-orang yang batil. Tapi ini terlalu konsisten ya, ucapan-ucapan yang memprovokasi emosional masyarakat dibalut dengan framing sedang terjadi kecurangan, padahal kecurangan itu sendiri tidak pernah dapat dibuktikan oleh teman-teman di BPN.